نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Jumat, hari yang paling mulia di dalam sepekan, hari rayanya kaum muslimin setiap pekannya. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala Jumat 17 Rabiul Akhir 1447 Hijriah bertepatan dengan 10 Oktober 2025. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di Masjid Salman Al-Farisi dalam sebuah kajian rutin insyaallah taala setiap Jumat siang pekan kedua, membahas sebuah kitab yang baru dengan judul Dirasatun fil Baqiyati As-Salihat, yaitu kajian tentang amalan-amalan pahalanya abadi, amalan-amalan saleh yang pahalanya abadi. Dan ini adalah kitab yang ditulis oleh Fadilat Syekh Profesor Dr. Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr. Beliau adalah profesor di Fakultas Dakwah dan Usuluddin Universitas Islam Madinah dan juga guru besar di Masjid Nabawi untuk saat sekarang ini. Dan Fadilat Asy-Syaikh adalah seorang yang lahir pada tanggal seorang yang lahir pada tanggal 22 dari bulan Dzulqa'dah 1382. Berarti umur beliau kira-kira 64 tahun melalui tahun Hijriah. Sedangkan kalau dihitung dari
tahun Masehi, maka umur beliau kira-kira sekitar 62 tahun. Bertepatan tahun Masehi yaitu 17 Mei 63. 17 Mei 1963. Dan Fadilat Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumullahu ta'ala memiliki banyak kitab. Di antara kitab-kitab yang dimiliki oleh Fadilat Syekh dalam tulisan-tulisan beliau adalah di antaranya Tafsir Al-Fatihah, kemudian Ahadithul Iman, Tafsir Al-Fatihah, hadis-hadis tentang keimanan, Ahadithu Islahil Qulub, hadis-hadis tentang perbaikan qalbu, kemudian juga Ahadithul Adhkar wal Ad'iyah, hadis-hadis tentang zikir-zikir dan doa, termasuk di dalamnya Fiqhul Ad'iyati wal Adhkar, fikih doa dan zikir. Kemudian juga Ahadithul Akhlaq, hadis-hadis tentang akhlak. Kemudian juga di antara kitab-kitab beliau adalah Ta'liqah ala Syarhi As-Sunnah lil Imam Al-Muzani, yaitu catatan atas Syarhus Sunnah yang ditulis oleh Imam Al-Muzani rahimahullah. Kemudian juga Min Wasaya As-Salaf Lisyabab, termasuk tulisan beliau wasiat para salaf untuk para pemuda. Kemudian juga di antara kitab beliau Tajdidul Iman, yaitu membaharui keimanan atau pembaharuan keimanan. Kemudian juga banyak banget ini. Kopi. Saya bukan untuk makan minum di sini. Kemudian juga adalah Rasail Tahumul Mar'ah Al-Muslimah, yaitu risalah, tulisan-tulisan yang penting untuk wanita muslimah. Dan di sini ada 3 tulisan, yaitu Takrimul Islam lil Mar'ah, pemuliaan Islam terhadap wanita, Mau'izatun Nisa, nasihat untuk para wanita, kemudian Sifat Az-Zawjah As-Salihah, sifat wanita-wanita yang salihah. Kemudian di antaranya juga kitab beliau Asbab Ziyadatil Iman wa Nuqsanih, sebab turunnya iman dan bertambahnya keimanan. Kemudian di antaranya juga kitab beliau Syarah Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, syarah sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan masih banyak kitab-kitab beliau yang sangat luar biasa. Alhamdulillah, kita pada hari ini memulai membaca salah satu kitab beliau yang bagus insyaallah untuk dijadikan sebagai sebuah ilmu dan kita amalkan, yaitu Dirasat fil Baqiyatis Salihat, yaitu kajian tentang amal-amal abadi, amal-amal saleh yang abadi pahalanya. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an
wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma inna nas'aluka al-'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fi dinina wa dunyana wa ahlina wa malina. Allahumma astur 'auratina wa amin rawatina واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك من أن نغتال من تحتنا اللهم آمين. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita memulai untuk membahas tentang kitab Dirasat fil Baqiyatis Shalihat. Baik. Kita sudah menjelaskan siapa Fadilat Syekh dan sedikit tambahan tentang Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin. Beliau adalah murid dari guru-guru beliau yang sangat luar biasa. Di antaranya gurunya adalah Fadilat Syekh Abdul Aziz bin Abdullah ibni Baz, kemudian Fadilat Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin, kemudian Fadilat Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, kemudian Fadilat Syekh Ali Nasir Faqihi, kemudian bapak beliau Fadilat Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad hafizahumullahu wa rahimahum mautahu. Ini beberapa hal yang berkaitan dengan biografi beliau secara ringkas. Nah, kita langsung baca apa yang disebutkan oleh penulis. Saya bacakan al-muqaddimah. Ahmadullah bimahamidihi allati huwa laha ahlun wa uthni alaihi al-khaira kullah la uhsi thana'an alayhi kama athna ala nafsi wa usalli wa usallim ala khatami rusulih wa anbiya'ih wa imami awliya'ih wa asfiya'ih nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Buku ini belum diterjemahkan, tapi sudah saya terjemahkan sebagian. Nanti setiap kali kajian akan dibagikan PDF-nya insyaallah ta'ala. Pendahuluan, aku memuji Allah dengan segala pujian yang layak baginya. Aku menyanjungnya dengan segala kebaikan. Aku tidak mampu menghitung pujian kepadanya. Ini maksudnya adalah kita tidak bisa menghitung-hitung nikmat Allah. Maka memuji Allah pun kita tidak bisa sempurna, saking banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dia sebagaimana dia memuji dirinya sendiri. Aku bersalawat dan mengucapkan salam kepada penutup para rasul, para nabi, pemimpin para wali dan orang-orang pilihan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, seluruh sahabatnya. Amma ba'd. Amma ba'd adalah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam tulisan-tulisan beliau. Dan amma ba'd tujuannya adalah untuk memisahkan pendahuluan dengan apa yang akan disampaikan. Baik. Kemudian penulis berkata, fala yakhfa ala jami'il muslimin ma lil kalimatil arba' subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar min makanatin fid dini azimah wa manzilatin fil islami rafi'ah fahunna afdalul kalimat wa ajallahunna wa hunna minal Qur'an wa hunna atyabul kalam wa ahabbahu ilallah
wa ahabbu ila rasulih sallallahu alaihi wasallam min kulli ma tala'at alaihi syams wa fihinna raf'un lid-darajat wa takfirun lidz-dzunubi was-sayyi'at wa jannatun liqailihinna minan nar wa ya'tina yaumal qiyamah munjiyatun liqalihinna wa muqaddimatun lah ila ghairi dzalika min sunufil fadail wa anwa'il manaqib. Yang artinya tidaklah tersembunyi bagi seluruh kaum muslimin betapa agungnya kedudukan 4 kalimat ini dalam agama. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, dan Allahu akbar. Ini yang akan kita pelajari. Inilah yang disebut dengan al-baqiyatus salihat, yaitu yang disebut dengan amal-amal saleh yang pahalanya abadi. 4 kalimat inilah yang disebut dengan amal-amal saleh yang pahalanya abadi. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Keempat kalimat tersebut sebelumnya, apakah ada di dalam Al-Quran kata-kata al-baqiyatus salihat? Ada. Di dalam Al-Quran ada kata-kata al-baqiyatus salihat, ya, sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Kahfi ayat 46 dan surat Maryam ayat 76. Surat Al-Kahfi ayat 46 dan surat Maryam ayat 76. Saya bacakan ayatnya dari Al-Kahfi ayat 46. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihat khairun 'inda rabbik thawaban wa khairun amala. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amal-amal yang kekal lagi saleh. Nah, ini dia. Makanya saya kasih buku ini dengan judul bahasa Indonesianya amalan saleh yang amalan abadi pahalanya. Amalan abadi pahalanya. Bahasa Arabnya al-baqiyat as-salihat. Bahasa Arabnya apa? Al-baqiyat as-salihat. Jadi kalau seandainya ada orang bertanya kepada Bapak Ibu, Jumat siang belajar apa? Jumat siang belajar tentang kitab Al-Baqiyat As-Salihat. Artinya apa? Amalan abadi pahalanya. Amalan abadi pahalanya. Kemudian juga di dalam surat Maryam ayat 76, wa yazidullahu alladhina ihtadaw huda wal baqiyatus salihat khairun 'inda rabbik thawaban wa khairun maradda. Dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk, dan amal-amal saleh yang kekal itu lebih baik pahalanya di sisi Rabbmu dan lebih baik akhirnya, kesudahannya. Jadi kata-kata al-baqiyat as-salihat itu ada dalam Al-Quran, ya. Jadi buku ini judulnya diambilkan dari ayat Al-Quran, wal baqiyatus salihat, yaitu amal saleh abadi pahalanya. Amal saleh abadi pahalanya. Nah, kita lanjut. Penulis mengatakan keempat kalimat tersebut memiliki tempat yang mulia dalam Islam. Mereka adalah sebaik-baik dan termulia dari semua ucapan. Mereka juga terdapat dalam Al-Quran. Jadi 4 kalimat ini ada dalam Al-Quran. Merupakan ucapan yang paling baik dan paling dicintai oleh Allah. Nanti kita akan sebutkan dalilnya. Serta lebih dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada segala sesuatu yang disinari matahari.
Maksudnya matahari terbit itu adalah sumber kebaikan. Tapi ada yang lebih daripada terbitnya matahari, yaitu ucapan yang 4 ini. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Kemudian melalui kalimat-kalimat tersebut derajat seseorang diangkat. Nanti kita akan bincangkan tentang pahala-pahala dari mengucapkan kalimat ini. Dosa-dosa dihapus dan menjadi perisai bagi pengucapnya dari api neraka. Pada hari kiamat, kalimat-kalimat ini akan datang sebagai penyelamat bagi pengucapnya dan sebagai pendahulu kebaikan baginya. Di samping berbagai macam keutamaan lainnya yang menunjukkan betapa tingginya kemuliaan kalimat-kalimat ini di sisi Allah dan besarnya pahala yang dikandungnya baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian Fadilat Syekh penulis berkata, mimma yadullu ala azimi syarafi haula'il kalimat 'inda Allah wa 'uluwi manzilatihi 'indahu wa kathrati ma yatarattabu 'alaihi min khairatin mutawasilah wa fadaila mutawaliyah fid dunya wal akhirah. Lidza ra'aitu anna minal mufidi li wa li ikhwanil muslimin an ajma'a fi bahthin mukhtasar ba'da ma warada fil kitabi was sunnati min fadaili li haula'il kalimatil arba'i ma'a bayani dalalatihinna wa muqtadayatihinna wa qad ja'altu dhalika kullahu fi muqaddimah wa hiya hadhihi. Yang artinya penulis berkata, karena itu saya memandang bermanfaat bagi diri saya dan bagi saudara-saudara kaum muslimin untuk menghimpun dalam sebuah risalah ringkas sebagian dari dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah yang menjelaskan keutamaan 4 kalimat tersebut, disertai dengan penjelasan makna-makna yang dikandung oleh keempat kalimat tersebut dan konsekuensi yang dituntut darinya. Saya menyusun seluruh pembahasan ini dalam satu pendahuluan, yaitu bagian ini yang kita baca sekarang ini, kemudian diikuti oleh 5 pembahasan utama dan 1 penutup. 1 penutup. Kemudian beliau mengatakan, al-mabhathul awal fi dzikrin nusus ad-dallah ala fadli haula'il kalimatil arba'. Al-mabhathul tsani la ilaha illallah fadluha wa ma'naha wa syurutuha wa nawaqiduha wa fihi iddatu matalib. Al-matlabul awal fadailu kalimat la ilaha illallah. Al-matlabul tsani madlul wa ma'na la ilaha illallah. Wa matlabul tsalits syurutu la ilaha illallah. Wa matlabul rabi' nawaqidu syahadat la ilaha illallah. Beliau berkata, pembahasan pertama menjelaskan nas-nas atau dalil-dalil yang menunjukkan keutamaan 4 kalimat tersebut. Menunjukkan keutamaan 4 kalimat tersebut. Ya, kita langsung saja pendahuluan ini kita lewati. Kita langsung kepada pembahasan pertama, halaman 4. Silahkan dibuka. Halaman 4. Silahkan dibuka, yaitu pembahasan pertama. Penulis berkata, al-mabhathul awal an-nusus ad-dallah ala fadli haula'il kalimatil arba', yang artinya dalil-dalil yang menunjukkan keutamaan 4 kalimat ini. Apa 4 kalimat tadi? Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Baik. Kemudian penulis berkata, laqad warada fi fadli haula'il kalimatil arba' nususun katsirah tadullu dalalatan qawiyatan ala 'idhami sya'nihinna wa jalalati qadrihinna wa ma yatarattabu 'ala al-qiyam bihinna min ujurin 'azimatin wa afdhalin karimah wa khairatin mutawaliyatin fid dunya wal akhirah wa fi ma yali 'aradun li jumlatin min fadaili haula'il kalimat. Yang artinya
telah datang banyak nas, yaitu teks dalil. Dalil maksudnya dari Al-Quran atau hadis yang menunjukkan dengan jelas betapa agungnya kedudukan 4 kalimat mulia ini, serta tingginya nilai dan keutamaannya, besarnya pahala yang Allah sediakan bagi orang-orang yang mengamalkannya, berupa ganjaran besar, karunia mulia, dan kebaikan yang terus-menerus di dunia dan di akhirat. Saya ingin berpesan di sini bahwa yang kita akan bicarakan bukan hanya sekedar berzikirnya. Ya, semua orang mungkin bisa menyebutkan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Tetapi yang paling utama adalah meyakini dari konsekuensi hal tersebut. Kemudian mengamalkannya dalam kehidupannya sehari-hari. Meyakini dari subhanallah, meyakini dari alhamdulillah, meyakini dari la ilaha illallah, meyakini dari Allahu Akbar. Kemudian mengamalkan konsekuensinya, bukan hanya sekedar berzikir dengan lisan. Itu yang harus dipahami baik-baik oleh para jamaah sekalian. Baik. Kemudian penulis berkata, awalan famin fadhaili haula'il kalimat annahunna ahabbul kalami ila Allah. Faqad rawa Muslimun fi sahihi min hadithi Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahabbul kalami ila Allah ta'ala arba'un la yadhurruka bi ayyihinna bada'ta subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa rawahu at-Tayalisi fi musnadihi bilafz arba'un hunna min atyabil kalam wa hunna minal Qur'an la yadurruka bi ayyihinna bada'ta subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Artinya, di antara keutamaan 4 kalimat ini adalah mereka, yaitu 4 kalimat ini merupakan ucapan yang paling dicintai oleh Allah. Nah, di zaman kita yang banyak omong ini, ya, apalagi kalau sudah ngobrol, apalagi di depan media sosial, saling bantah-bantahan, maka amalkan bahwa tidak ada ucapan yang paling dicintai oleh Allah kecuali 4 kalimat ini. Sering-seringlah kalau begitu lisan kita untuk mengucapkan 4 kalimat ini, dibandingkan mengucapkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Seperti misalkan Imam Muslim rahimahullah meriwayatkan dalam sahihnya dari sahabat Nabi Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu. Ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ucapan yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala ada 4. Ucapan yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala ada 4. Dan tidak mengapa dengan kalimat manapun engkau memulainya. Maksudnya, baik itu dimulai dengan subhanallah, baik itu dimulai dengan alhamdulillah, baru subhanallah, atau baik itu dimulai dengan la ilaha illallah, baru subhanallah, alhamdulillah, atau baik itu dimulai dengan Allahu Akbar, baru subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, walhamdulillah, atau diputar-putar, tidak mengapa. Itu maksud daripada tidak mengapa dengan kalimat manapun engkau memulainya. Hadis riwayat Muslim, hadisnya sahih. Lihat lafadznya di sini, ahabbul kalami ilallah. Ucapan yang paling dicintai oleh Allah. Tadi saya khutbah Jumat di Masjid Baitul Salam di Jaksel. Saya katakan temanya adalah tanda Allah mencintai hambanya. Sebagian orang mengaku cinta kepada Allah, tetapi apakah Allah mencintainya? Karena jangan-jangan cintanya cuma bertepuk sebelah tangan. Tidak ada cinta balik dari Allah. Seperti ada pepatah Arab mengatakan, kullun yadda'i waslan bilaila, wa laila la tuqirru bidzak. Setiap orang ngaku pacarnya Lela. Si Lela tidak kenal dengan laki-laki manapun. Setiap orang ngaku cinta kepada Allah, ternyata Allah tidak mencintainya. Bahkan kenal saja tidak dekat dengan Allah Subhanahu wa taala.
Maka para ulama mengatakan laisa sya'nu an tuhib walakinna sya'na an tuhab. Bukanlah yang menjadi ukuran engkau mencintai. Semua orang ngaku cinta Allah. Ahli maksiat aja cinta Allah. Tetapi yang menjadi ukuran adalah apakah engkau dicintai oleh Allah. Nah, salah satu yang bisa mendatangkan cinta Allah kepada kita adalah mengucapkan ucapan yang paling dicintai oleh Allah. Ahabbul kalami ilallah. Ucapan yang paling dicintai oleh Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah akbar. At-Tayalisi, ini maksudnya adalah ulama hadis, Imam Abu Daud At-Tayalisi. Beliau mempunyai kitab namanya Musnad At-Tayalisi. Kitab Musnad itu maksudnya adalah kitab hadis yang diatur, ditertibkan berdasarkan urutan para sahabat. Abu Hurairah, hadis Abu Hurairah semua. Aisyah, hadis Aisyah semua. Itu namanya kitab Musnad. Itu namanya kitab apa? Musnad. Musnad dengan lafaz 4 kalimat yang termasuk ucapan paling baik dari semua dan semuanya dari Al-Qur'an. Nah, di sini ada faedah tambahan. Makanya Syekh menyebutkan riwayat ini karena ada faedah tambahan. Atyabul kalam. Ucapan paling baik. Jadi kalau ada sebagian orang nyebar-nyebar quote ya, quote hari ini, ada juga kata-kata hari ini. Tidak ada kata-kata yang paling baik setiap harinya kecuali ucapan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dan 4 ucapan ini ada di dalam Al-Qur'an ya. Baik, kita lanjutkan. Kemudian penulis berkata, itu adalah fadilah pertama dari 4 kalimat ini. Thaniyan, wa min fadailihinna anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam akhbara annahunna ahabbu ilayhi mimma tala'at alaihi syams ay min ad-dunya wa ma fiha. Lima rawa Muslimun fi sahihi min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la an aqula subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ahabbu ilayya mimma tala'at alaihi syams. Faedah kedua atau fadilat kedua, keutamaan kedua dari ucapan ini, termasuk keutamaan mereka, yaitu ucapan ini, bahwa Nabi Muhammad SAW mengabarkan bahwa 4 kalimat ini lebih beliau cintai daripada seluruh yang disinari matahari. Apa maksudnya para ikhwan? Apa maksudnya? Dunia. Tidak ada yang lepas dari apa yang disinari matahari. Maksudnya 4 ucapan ini lebih baik daripada dunia dan seisinya. Karena dunia dan seisinya ini disinari oleh matahari. Ya. Jadi yang sedang gelisah, ya Allah, kapan saya kaya? Ya Allah, kapan saya bisa bayar utang? Ya Allah, kapan saya bisa umroh? Mana ada kawan saya, karena keinginan umroh akhirnya berangkat dengan seadanya. Akhirnya mungkin terlunta-lunta di sana. Agama Islam ini agama proporsional para ikhwah. Jangan dipaksakan. Yang tidak sanggup jangan dipaksakan. Ya. Dan kita tidak akan ditanyai oleh Allah Subhanahu wa taala. Walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabil. Manusia memiliki kewajiban terhadap Allah untuk berhaji dan berumrah. Bagi siapa yang sanggup, yang enggak sanggup jangan. Allah tidak akan membebani seseorang. Nah itu. Tapi Ustadz semuanya sudah berhaji. Nah berarti niatnya beda. Tidak nyaman. Tidak nyaman kalau dianggap belum pernah ke tanah suci. Ini berarti bukan karena Allah. Karena manusia. Tadi saya dengar perkataan menarik, subhanallah. Hidup yang orang karena manusia itu paling enggak enak.
Kemudian dicontohkan dengan contoh yang sangat menarik, yaitu diantaranya memakai sepatu kesempitan gara-gara ingin dapat pujian manusia. Itu paling gak enak itu. Memakai sepatu kesempitan gara-gara orang menilainya kamu bagus pakai itu, tapi kita makainya nggak enak. Ya, contoh sekarang, mohon maaf, orang-orang yang ingin menguruskan badannya. Untuk apa coba ngurusin badan? Agar tidak dikatakan gemrot oleh orang lain atau agar sehat? Bohong kali ya sehat. Enggak, agar tidak dikatakan orang lain gendut. Ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Kalau pas lagi makan di hadapan orang banyak nih, makannya sedikit. Tapi kalau di rumah habis semua. Kenapa? Karena ukurannya adalah ucapan orang lain. Ucapan orang lain. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu hal yang menarik dari keutamaan 4 kalimat ini adalah 4 kalimat ini lebih dicintai oleh Rasulullah dibandingkan seluruh yang disinari matahari, yaitu dunia dan seisinya. Yakni lebih berharga daripada dunia dan seisinya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh ucapan subhanallah walhamdulillah wallahu akbar lebih aku cintai daripada segala sesuatu yang disinari matahari. Ini salah satu hal yang menunjukkan keutamaan 4 ucapan ini. Salisan, wa min fadhailihinna ma thabata fil musnadil imami Ahmad wa syu'abil iman lil Baihaqi bi isnadin jayyidin an Asim bin Bahdalah an Abi Salih an Ummi Hani binti Abi Talib qala marra bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqultu inni qad kaburtu wa dha'iftu aw kama qalat famurni bi amalin a'maluhu wa ana jalisa qala sabbihi Allah mi'ata tasbihah fa innaha ta'dilu laka mi'ata raqabah ta'tiqinaha min waladi Ismail wahmadi Allah mi'ata tahmidah ta'dilu zaka mi'ata faras musrijah muljamah tahmilina 'alaiha fi sabilillah wa kabbiri Allah mi'ata takbira fa innaha ta'dilu laka mi'ata badana muqallidah mutaqabbalah wa hallili mi'ata tahlila qala ibn Khalaf ar-rawi an Asim ahsibuhu qala tamla'u ma baina as-sama'i wal ard ولا يرفع يومئذ لأحد عمل إلا أن يأتي بمثل ما أوتيت به قال المنذري رواه أحمد بإسناد حسن وحسن إسناده العلامة الألباني حفظه الله تعالى. Baik, saya bacakan artinya, ini menarik subhanallah. Ketiga, termasuk keutamaan mereka yaitu 4 kalimat ini sebagaimana diriwayatkan dalam Musnad Imam Ahmad, dalam kitab Syu'abul Iman karya Imam Al-Baihaqi. Kita katakan tadi musnad artinya apa? Kitab hadis yang dirunutkan berdasarkan hadis-hadis para sahabat. Kemudian Syu'abul Iman karya Imam Baihaqi dengan sanad yang baik dari Asim bin Bahdalah, dari Abu Saleh, dari Ummu Hani binti Abi Talib radhiyallahu anhu. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewatiku, lalu aku berkata, wahai Rasulullah. Ummu Hani ini adalah seorang perempuan yang merupakan sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Abu Talib adalah paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Ummu Hani anaknya Abu Talib. Dan beliau ini adalah saudaranya Ali bin Abi Talib. Ya. Ali bin Abi Talib, saudarinya adalah Ummu Hani bin Abi Talib. Dan di rumah Ummu Hani inilah Rasul sallallahu alaihi wasallam terjadi kepada beliau Isra
kemudian Mi'raj. Isra artinya dari Mekah, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah, sebenarnya beliau berangkat bukan dari Masjidil Haramnya, tetapi dari rumahnya Ummu Hani. Inilah dalil juga yang menunjukkan bahwa apabila seseorang sholat di Mekah, meskipun bukan di Masjidil Haram yang ada Ka'bahnya, sholat di hotel misalkan, sholat di halaman misalkan, maka dia akan mendapatkan pahala 100.000 sholat. Mengapa demikian? Karena Allah berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram. Maha suci Allah yang telah mengisrakan hambanya pada malam hari dari Masjidil Haram. Masjidil Haram yang dimaksud pada waktu itu Nabi Muhammad SAW bukan sedang di dalam masjid, tetapi di rumahnya siapa? Ummu Hani. Ini menunjukkan bahwa sholat-sholat yang ada di hotel-hotel itu termasuk di dalamnya mendapatkan 100.000 sholat. Taib Ustadz, kita jauh-jauh dari Indonesia, masa sholatnya di musala hotel? Nah, ini masalah lain. Ini masalah termasuk kesemangatan. Ya, ada yang sholat cuma jauh-jauh dari Indonesia, sholatnya di hotel. Dan juga saya ingin menasihatkan, kalau mau sholat di hotel harus nyambung safnya. Artinya mata kita melihat orang yang di depan kita, orang yang di depan kita melihat kepada orang yang di depan kita sampai ke Masjidil Haram. Kalau terputus, berarti dikhawatirkan tidak sah jamaahnya, sholatnya sah. Ya, paham ini para ikhwan? Karena ada sebagian yang meremehkan dalam masalah ini. Jauh dia sholatnya, dia cuma mendengar takbir saja. Allahu Akbar, dia ikut takbir. Allahu Akbar, sambil dia ikut. Tidak cukup itu kalau hanya suara saja. Akan tetapi harus melihat orang yang di depannya bersambung sampai ke Masjidil Haram. Nah, lanjut. Ummu Hani binti Abi Thalib radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah SAW melewatiku, lalu aku berkata, wahai Rasulullah, aku telah tua dan lemah. Nah, ini amalan berarti bagi orang yang sudah tua, terutama perempuan. Atau sebagaimana ia berkata, maka perintahkanlah kepadaku amalan yang aku bisa kerjakan dalam keadaan duduk. Ini pelajaran, sebelum saya lanjutkan, ini pelajaran agar di masa muda gunakan waktunya untuk memperbanyak ibadah. Wallahi Pak, umur belasan, 20-an, 30-an tidak akan pernah sama dengan umur 40-an ke atas, 50-an, 60-an. Maka biasakanlah perbanyak ibadah di masa muda. Dan para ulama mengatakan, man syabba ala syai' syabba alaih. Siapa yang di masa mudanya terbiasa di atas sebuah kebaikan, dia akan bawa itu di masa tuanya, dan itu pasti. Tetapi kalau baru mulai umur 50-an, mau menjelang pensiun, baru mulai membiasakan yang baik, maka itu susah sekali. Ngaku tidak? Ya, harus ngaku itu. Harus ngaku. Kenapa mau kajian siang-siang? Karena kalau hadir kajian malam-malam masuk angin. Susah. Pokoknya kalau sudah tua beda. Nah, ini adik-adik kelas saya yang berumur 45 ke bawah, 40-an, 30-an, 20-an, apalagi belasan, gunakan waktumu sebaik-baiknya. Kenapa? Karena kebiasaan baik masa muda pasti dia akan bawa di masa tua. Pasti itu. Asalkan karena orang bisa karena terbiasa.
yang biasa di masa mudanya baca Quran, dia akan baca Quran di masa tuanya. Bisa dia baca Quran di masa tua, tapi kalau tidak terbiasa, tidak akan mudah baginya membiasakan diri. 24 jam Allah berikan waktu kepada kita untuk berzikir, dan afdal zikir baca Quran. Maka biasakan, ada waktu kebiasaan baca Quran. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pesan, ini saya dapatkan pesan dari guru saya, Fadilat Syekh Profesor Dr. Saleh bin Abdul Aziz Sindi, guru besar akidah di Universitas Madinah dan juga di Masjid Nabawi. Beliau mengatakan, intabih, la yajtami'u fil qalbi asy-syai'u wa didduhu. Hati-hati, tidak akan terkumpul di dalam qalbu sesuatu dan kebalikannya. Enggak mungkin. Enggak mungkin akan ngumpul di dalam qalbu kita sesuatu dan kebalikannya. Saya beri contoh misalkan. Seorang yang biasa di dalam qalbunya hanya ada bacaan-bacaan selain Al-Quran, dia baca. Apalagi di zaman sekarang, orang baca, banyak baca status, baca WhatsApp, baca. Itu pasti jarang baca Quran. Karena tidak akan terkumpul sesuatu dengan kebalikannya. Yang suka baca buku-buku barat, quote-quote dari orang-orang barat, mengambil ilmu-ilmu dari orang barat, tidak akan baca atau porsi sangat sedikit sekali dengan Al-Quran. Itu tidak akan mungkin kumpul antara sesuatu dengan kebalikannya di dalam qalbu seseorang. Seseorang yang sibuk telinganya mendengarkan musik, tidak akan sibuk telinganya mendengarkan Al-Quran. Dan kalau itu terbiasa dari mulai masa muda, maka dia akan rasakan kebiasaan itu menjadi sudah bisa di masa tua. Contoh yang lain lagi nih, pendakwah. Pendakwah yang biasa mengajak manusia kepada perbuatan bid'ah, kesyirikan, pasti sedikit ngomong tentang tauhid, ngomong tentang sunnah. Lihat aja. Lihat saja. Yang kecanduan perbuatan kesyirikan atau bid'ah, pasti dakwahnya sedikit tentang tauhid, tentang ngajak orang mengamalkan sunnah. Malah yang ada, orang yang berdakwah kepada tauhid dianggap memecah belah umat. Orang yang berdakwah kepada mengerjakan sunnah dianggap memecah belah umat. Akhirnya dia sedikit berdakwahnya kepada tauhid. Nah, ini pelajaran menarik, ya, terutama di masa muda. Yang sudah masa tua bagaimana? Maka banyak-banyak beramal ini sebagaimana hadisnya. Coba kita baca. Maka Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, bertasbihlah kepada Allah 100 kali. Maka itu sebanding dengan memerdekakan 100 budak dari keturunan Ismail. Subhanallah. Bertasbih kepada Allah 100 kali. Saya lanjutkan dulu ya, baru setelah itu saya jelaskan. Ucapkanlah Alhamdulillah 100 kali. Maka itu sebanding dengan mendermakan 100 kuda yang lengkap, pelana dan tali kekangnya untuk berjihad di jalan Allah. Bertakbirlah kepada Allah 100 kali. Maka itu sebanding dengan menyumbangkan 100 unta yang bertanda untuk diterima oleh Allah. Ucapkanlah la ilaha illallah 100 kali. Perawi berkata, aku mengira ia berkata, maka pahalanya memenuhi antara langit dan bumi. Dan tidak ada amal yang diangkat pada hari itu melebihi amal orang yang mengucapkannya, kecuali seseorang yang melakukan amalan seperti itu. Hadis riwayat Imam Ahmad dalam kitabnya Al-Musnad
dan Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya Syu'abul Iman. Al-Mundhiri berkata hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang hasan dalam kitab At-Targhib wa Tarhib. Al-Allamah Al-Albani juga mensahihkan sanadnya. Kita akan jelaskan hadis ini. Orang mengucapkan subhanallah, bertasbih subhanallah 100 kali. Itu pahalanya sebanding dengan memerdekakan 100 budak dari keturunan Nabi Ismail. Ada yang tahu, Pak? Apa pahala memerdekakan budak? Enggak tahu, Ustaz, karena di sini enggak ada budak. Pahala memerdekakan budak dalam hadis sahih, setiap ruas tulang yang dia merdekakan dari budak tersebut, maka akan Allah bebaskan tulang-tulangnya juga dari api neraka. Satu budak nih, satu manusia kita merdekakan, maka setiap ruas tulang si budak yang dimerdekakan tadi, maka yang memerdekakannya akan mendapatkan pahala setiap ruas tulangnya dibebaskan oleh Allah dari api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Itu satu budak. Bagaimana? Berapa? 100 budak. Allahu Akbar. Besar pahalanya. Cukup mengucapkan subhanallah, subhanallah, subhanallah sebanyak 100 kali. Sangat besar pahalanya. Alhamdulillah sebanyak 100 kali. Seperti orang mendermakan 100 kuda untuk berjihad di jalan Allah. 100 kudanya lengkap dengan makanan dan minumannya. Dan ini pernah terjadi pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Utsman bin Affan. Beliau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedih. Karena Rasulullah SAW ingin mengutus pasukan, tapi pada waktu itu musim kering, paceklik, maka tidak ada harta yang bisa beliau gunakan untuk mengutus pasukan, menaklukkan daerah-daerah. Beliau sedih sekali. Melihat pasukan beliau sangat miskin. Datang Utsman bin Affan dengan 70.000 ontanya. 70 ontanya. Lengkap dengan makanan yang ada di atasnya. Apa yang didapat oleh Utsman bin Affan? Lihat pahalanya. Ma dharra Utsman ma fa'ala ba'dal yawm. Yang artinya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu tidak akan berbahaya, tidak akan membahayakan apapun yang dia lakukan setelah ini. Ya, tidak akan membahayakan dia apapun yang dia lakukan setelah ini. Artinya dosa-dosanya diampuni. Nah, ini para ikhwah, dengan hanya mengucapkan apa? Alhamdulillah. Sebanyak berapa kali? 100 kali. Mau pahala seperti itu Bapak Ibu? Ya. Maka ucapkanlah Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan 70 onta ya, tetapi 300 onta yang dibawa oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Nah, kita mengucapkan alhamdulillah 100 kali. Bertakbirlah kepada Allah 100 kali. Allahu Akbar. Sebanding dengan menyumbangkan 100 onta yang bertanda dan diterima oleh Allah. Apa maksudnya bertanda, Pak? Jadi gini, kalau dulu Nabi Muhammad SAW ingin mengorbankan onta, maka onta itu diberi tanda. Seperti dilukai begitu. Ya, diberi tanda. Dilukai pada punuknya. Dan kemudian berkurban dengannya, lalu diterima oleh Allah. Maka orang yang bertakbir 100 kali, sebagaimana dia berkurban onta 100 dan diterima
kurbannya. Sekarang pertanyaannya, Ustaz, istimewanya apa? Tidak semua orang yang berkurban diterima. Subhanallah. Innama yataqabbalullah minal muttaqin. Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Nah, ini cuma mengucapkan Allahu Akbar 100 kali. Sebanding dengan pahala orang yang berkurban sebanyak 100 dan diterima amal kurbannya. Subhanallah. Kemudian la ilaha illallah. La ilaha illallah pahalanya memenuhi antara langit dan bumi. Tidak ada seorang pun yang mendapatkan pahala sebesar itu kecuali orang yang mengamalkan amalan seperti itu. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kisah menarik. Sebelum saya ingin berkisah, Bapak Ibu kalau diberi pertanyaan, mana yang Bapak Ibu pilih? Apakah Bapak Ibu ingin menjadi orang yang kaya, pandai bersyukur, atau miskin, pandai bersabar? Bu? Kalau ibu-ibu aklamasi sudah. Kaya, pandai bersyukur. Taib, kaya, pandai bersyukur. Tetapi Bu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, yadkhulu al-jannata al-fuqara'u qabla al-aghniya bi 500 'am. Orang miskin masuk surga 500 tahun sebelum orang kaya. Bu, masih? Ayo pilih mana? Bu, kok diem? Orang miskin masuk ke dalam surga 500 tahun sebelum orang kaya. Masih mau orang kaya, Bu? Nah, mulai merendah suaranya. Di sana ada dalil yang lain. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittala'tu fil jannah fa idza aktsara ahliha al-fuqara wa ashabul jiddi mahbusun." Aku menilik ke dalam surga. Ternyata manusia penghuni surga yang paling banyak dari golongan orang miskin. Orang kayanya mana? Belum masuk. Kenapa? Mahbusun, tertahan. Kenapa tertahan? Banyak pertanyaan. Bu, gimana Bu? Bingung Ustaz. Bapak-bapak gimana? Miskin? Mau? Doa nih, hari Jumat loh. Wah, Ustaz nih kena jebakan salah ya. Maka pada ikhwah, ada lagi doa Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, Allahumma habib ilayyal masakin wahsyurni fi zumratil masakin. Ya Allah, cintakan aku kepada orang miskin dan kumpulkan aku bersama orang-orang miskin di surga. Hat-trick 3-0. Indonesia kalah 3-0-2. 3-2. Baik. Mana pilih, Pak? Jangan diam baik. Pilih ini, harus pilih. Dan ini bukan dari saya, ini pembicaraan para ulama. Mereka membicarakan ayyuhuma afdal, al-ghaniyyu syakir am al-faqirus sabir. Mana yang lebih afdal? Kaya bersyukur atau miskin bersabar?
Hati-hati jangan doa ini, hati-hati ya. Miskin gak enak Pak. Ya. Taib. Jawabannya para ikhwah. Jadi sebelum saya bercerita, ini ada ceritanya. Ada orang kaum fakir dari muhajirin. Orang muhajirin itu kan orang yang berpindah dari Mekah kota Madinah. Mungkin di Mekah dia kaya raya, tapi karena berpindah dari Mekah kota Madinah, dia tidak punya apa-apa. Seperti Khabbab ibnul Arad, Yasir, kemudian Abdullah bin Mas'ud, kemudian Abu Hurairah, orang-orang yang tinggal di halaman Masjid Nabawi. Mereka mengadu kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, Dhahaba ahlud duthur bil ujur wan na'imil muqim. Orang-orang kaya itu menggondol banyak pahala dan mendapatkan nikmat yang abadi di surga. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Walimah? Kenapa bisa demikian?" Kemudian kata orang-orang miskin yang mengadu kepada Rasulullah, lihat ya, mereka ini mengadu bukan karena kemiskinannya. Mereka mengadukannya apa? Karena pahala. Habiskah waktunya? Allahu Akbar. Azan cepat. Baik, saya lanjutkan sedikit ya, mohon maaf ya. Kemudian perhatikan baik-baik. Lalu orang ini ingin pahala sama dengan orang kaya. Jadi mereka nggak mengadu kemiskinannya. Mereka ingin pahala seperti orang kaya. Kata mereka, yusallun kama nusalli. Orang kaya salat, kita pun juga salat. Wa yasumun kama nasum. Orang kaya puasa, kita pun juga puasa. Walakinnahum yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Tapi bedanya mereka bersedekah dengan sisa harta mereka. Wala natasaddaq, kami enggak bersedekah. Itu kalahnya kami. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, maukah aku beritahukan kepada kalian amalan yang kalau kalian amalkan tersebut tidak ada yang bisa menandingi pahala kalian dan tidak akan ada yang bisa menyamai kalian kecuali orang yang mengamalkan amalan seperti amalan kalian. Apa amalannya? Setiap kali setelah selesai sholat ucapkan subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Diakhiri dengan la ilaha illallah adalah 33, kemudian 100. Pulang mereka. Melihat orang kaya sedekah. Nggak main. Cukup. Subhanallah, alhamdulillah, Allah. Suatu saat mereka kembali lagi. Ya Rasulullah. Wahai Rasulullah. Fa'alu mithla ma fa'alna. Ternyata orang kaya dengar amalan kita dan mengamalkan seperti yang kita amalkan. Karena syaratnya tadi, tidak ada yang bisa menandingi pahala kalian kecuali yang mengamalkan seperti amalan kalian. Maka orang kaya mendengar amalan kita. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah kepada orang miskin tersebut, perhatikan. Dzalika fadlullah yu'ti man yasha. Itulah karunia yang Allah berikan kepada siapa yang dikehendakinya. Ini salah satu dalil yang menunjukkan bahwa orang kaya bersyukur lebih baik daripada orang miskin bersabar. Tapi masih 3 lawan 1. Karena azan saya akhirkan sampai bulan depan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan bulan depan. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.